5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar di semester 2 ini ya. Nah, di semester 2 ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Nah, di kelas 2 ini kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman itu dapat diperoleh di mana saja loh adik-adik. Bisa di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Benny di rumah adalah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Adik-adik bisa lihat gambar yang pertama. Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba baca puisi. Kalian lihat ya di sini gambar yang kedua, Benny lomba membaca puisi adik-adik dan dia menang mendapatkan piala. Lalu yang ketiga, Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Lalu Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Nah adik-adik, ini adalah sebagian kecil materi yang akan kita pelajari di tema 5 ini tentang pengalamanku. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny juga membantu kakaknya membersihkan kamar. Adik-adik, kalian habis liburan semester 1 ya. Pastinya saat liburan kalian merasa senang. Nah, di sini saat liburan Benny asik membantu di rumahnya. Dia membantu ayah, ibu, dan kakaknya. Apa ya yang dilakukan Benny dari gambar tersebut? Ya, Benny membantu ibunya memajang jam dinding. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut adik-adik? Ya mungkin ada yang pernah, ada yang tidak ya adik-adik ya. Tapi kalian harus tetap membantu orang tua kalian. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak, kata ibu. Ya bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak bu, kata Benny. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Tanya ibu. Benny harus mengganti baterai dengan yang baru bu, jawab Benny. Maukah Benny mengganti baterainya? Tanya ibu. Mau bu. Lalu di sini Benny naik di atas tangga adik-adik. Hati-hati ya nak, pesan ibu Benny. Ya bu, namun saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati dan jamnya jatuh adik-adik. Lalu ibu berkata, wah jamnya retak. Benny meminta maaf. Maafkan Benny bu, Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Ya nak,
Kedepannya Benny harus lebih berhati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa, kata ibu. Nah, adik-adik, itu tadi percakapan antara ibu dan Benny. Ibu meminta tolong Benny untuk membetulkan jam dinding yang sudah mati adik-adik ya, mengganti dengan baterai yang baru. Tapi karena tidak hati-hati akhirnya jam dindingnya jatuh. Nah, apa yang terjadi dengan jam dinding tadi adik-adik? Yang terjadi adalah jam dindingnya berhenti bergerak dan terjatuh ya saat diambil oleh Benny. Lalu ada pertanyaan lagi adik-adik, siapa yang mengambil jam dinding tadi? Ya, yang mengambil adalah Benny. Lalu adik-adik, mengapa jam dindingnya jatuh tadi? Ya, karena Benny kurang hati-hati adik-adik, sehingga jam dindingnya jatuh. Bagaimana cara mengambil jam dinding tadi? Ayo, bagaimana cara Benny tadi mengambil jam dinding? Iya, Benny menggunakan tangga untuk mengambil jam dinding tadi. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya adik-adik? Ya, yang dilakukan Benny adalah Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, adik-adik, gambar berikut menunjukkan sikap sikap Benny yang santun kepada ibunya. Adik-adik harus berlatih ya, seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Perhatikan ya percakapan berikut. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak, kata Benny dengan sopan adik-adik. Lalu ibunya juga menjawab, "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah adik-adik, jadi kalau kalian berbicara dengan orang tua, kalian harus berbicara dengan santun ya, dengan sikap yang baik. Adik-adik, pada percakapan tadi, Benny itu meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Nah, pernahkah adik-adik berbuat salah? Apa yang kalian ucapkan jika kalian berbuat salah adik-adik? Ya, tentunya kalian mengucapkan kalimat minta maaf. Nah, kalimat permintaan maaf itu biasanya diucapkan bila kita itu melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun ya adik-adik saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Jadi kalimatnya harus baik dengan nada yang baik juga saat kalian meminta maaf. Nah, setiap kalimat permintaan maaf itu ada maknanya adik-adik. Ayo kita pelajari tentang makna kalimat minta maaf. Di sini Kak Citra punya contoh. Kalimat minta maafnya seperti ini. Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, di sini adik-adik, siapa yang meminta maaf? Apakah Tini atau Doni yang meminta maaf? Ya, yang meminta maaf adalah Doni. Lalu Doni meminta maaf kepada siapa? Ya, kepada Tini ya. Lalu mengapa Doni meminta maaf kepada Tini? Karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya Tini. Jadi, kalimat minta maaf ini maknanya adalah Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang ke pesta ulang tahunnya. Jadi kalimat minta maaf di atas maknanya adalah berikut adik-adik ya. Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang ke pesta ulang tahunnya. Kita lihat contoh yang lain adik-adik. Nah, di sini ada kalimat minta maaf lagi. Fani, maafkan aku ya sudah menghilangkan bonekamu, ucap Rani. Siapa yang meminta maaf adik-adik? Ya, yang meminta maaf adalah Rani. Lalu Rani meminta maafnya kepada siapa? Ya, kepada Fani. Nah, mengapa Rani meminta maaf kepada Fani?
karena menghilangkan boneka Fanny. Jadi, kalimat minta maaf di atas maknanya Rani meminta maaf karena sudah menghilangkan boneka Fanny, atau boleh juga Rani meminta maaf kepada Fanny karena sudah menghilangkan boneka Fanny. Seperti itu maknanya adik-adik. Nah adik-adik, Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya yaitu mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Nah, sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, Benny akan mengukur jam dinding menggunakan yang namanya penggaris atau mistar adik-adik ya. Nama lain dari penggaris itu adalah mistar. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga dengan mistar. Pernahkah adik-adik menggunakan penggaris? Tentunya pernah ya adik-adik ya. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Nah coba adik-adik coba sebutkan benda apa saja sih yang diukur dengan penggaris. Bisa pensil, penghapus, pensil warna, panjang buku, dan lain sebagainya. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Nah, di penggaris ini Kak Citra punya satuan ukurnya adalah cm di sini. Nah, cm itu apa Kak Citra? Cm itu singkatan dari sentimeter. Itu satuan ukuran panjang adik-adik. Nah, di sini adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Ya, alat ukur panjang itu ada dua, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Apa itu Kak Citra alat ukur panjang tidak baku dan panjang baku? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku itu contohnya adalah gambar ini adik-adik, yaitu satuan depa. Depa itu dari ujung, jadi kita rentangkan kedua tangan kita dari ujung jari ya di tangan kanan sampai jari di tangan kiri, itu namanya satuan depa. Lalu satuan jengkal itu kita lebarkan telapak tangan kita dari jempol sampai kelingking, itu satuan jengkal. Lalu ada satuan langkah. Nah, satuan langkah ini sesuai dengan langkah kaki kita. Lalu satuan hasta itu dari ujung jari sampai kepada siku kita, itu adalah satuan hasta. Bisa untuk mengukur panjang benda. Mengapa alat ini disebut alat ukur panjang tidak baku? Jadi alat ukur tidak baku itu instrumen untuk mengukur atau nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Jadi panjangnya akan berbeda-beda. Contohnya satuan jengkal. Satu orang dengan orang yang lain akan berbeda adik-adik, karena panjangnya tangan kita itu pasti berbeda dengan teman kita. Jadi itu termasuk alat ukur yang tidak baku. Jadi di sini contohnya adalah depa, jengkal, langkah, tali, hasta. Ini termasuk alat ukur panjang yang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku masing-masing orang itu berbeda, tergantung dengan panjang tangan, panjang langkah kaki. Nah, coba adik-adik sekarang kamu bisa menghitung panjang meja dengan jengkal tanganmu dan tangan temanmu ya, tangan temanmu pasti akan berbeda. Ya, mungkin kalau tanganmu bisa 10 jengkal, mungkin tangan temanmu itu lebih kecil maka bisa 12 jengkal. Nah, itu bisa berbeda-beda karena tergantung dengan panjang tangan kita. Lalu alat ukur panjang baku. Nah, alat ukur panjang baku ini berarti ada angkanya, ada ukurannya. Contohnya alat ukur panjang baku itu ada meteran. Ya, di sini ada meteran pita untuk penjahit. Lalu ada meteran kelos atau roll meter ya. Ada penggaris, ada mikrometer, ada jangka sorong ya. Ini contoh alat ukur panjang baku.
Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang itu satuan internasionalnya adalah meter atau bisa juga sentimeter. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya adalah penggaris atau meteran. Jadi alat ukurnya kalau misalnya panjang pensil diukur dengan dengan penggaris ya 10 cm, misalnya diukur dengan meteran pita pun akan sama 10 cm karena tidak tergantung dengan ukuran tubuh kita, tetapi semuanya terukur dengan alat yang namanya penggaris, meteran dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, penggaris atau mistar. Nah, ini ya, penggaris atau mistar menggunakan satuan cm. Ya, biasanya di penggaris itu ada tulisan cm. Cm itu apa, Kak Citra? Cm itu sentimeter. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura foto dan lain sebagainya. Meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit adik-adik. Satuannya sama yaitu sentimeter. Biasanya oleh penjahit itu digunakan untuk mengukur kain, ya, mengukur kain, lalu mengukur badan kita ya. Misalnya lingkar perut, lingkar lengan dan lain sebagainya. Ini adalah meteran pita. Lalu ada juga meteran gulung atau roll meter. Nah, meteran gulung atau meteran tukang juga ada yang menyebut seperti itu, menggunakan satuan sentimeter dan meter. Nah, kegunaannya itu untuk mengukur benda-benda yang panjang sekali adik-adik. Contohnya panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, tinggi badan dan lain sebagainya. Lalu ada jangka sorong. Nah, adik-adik mungkin jarang ya melihat atau mempunyai jangka sorong ini. Nah, jangka sorong ini menggunakan satuan sentimeter dan mm. Mm itu milimeter untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil dan kelereng. Jadi bisa mengukur panjang atau diameter dari benda yang berbentuk lingkaran. Itu gunanya jangka sorong. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Ibu. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Kata Benny, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter itu disingkat dengan cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Nah, nanti kalau kalian mempunyai penggaris, ukur dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal bendanya atau ujung bendanya. Baru kita lihat dari panjang benda tersebut. Terima kasih, Bu, kata Benny. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitar kalian ya adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris, lalu beri tanda centang. Yang pertama adalah kotak tisu. Otomatis kotak tisu ini bisa diukur dengan penggaris. Lalu ada pintu adik-adik. Nah, pintu ini seharusnya diukurnya dengan roll meter ya. Lalu yang ketiga ada meja. Nah, meja itu bisa diukur dengan penggaris juga. Lalu ada tangga. Nah, tangga ini diukurnya seharusnya memakai roll meter. Ada figura foto. Nah, ini bisa diukur dengan penggaris. Ada akuarium juga bisa diukur panjangnya dengan penggaris. Ayo adik-adik kita belajar bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Adik-adik tentunya tahu ya lagu Pelangi-Pelangi ini ciptaan Pak A.T. Mahmud. Ayo adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan,
Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Itu tadi lagu Pelangi-pelangi ciptaan Pak Ate Mahmud. Tahukah adik-adik bahwa dalam lagu itu ada yang dinyanyikan dengan nada yang kuat, ada juga yang dinyanyikan dengan nada yang lemah. Nah, tanda seperti ini artinya nadanya kuat. Sedangkan tanda seperti ini nih adik-adik ya, seperti tanda panah, itu artinya nada dinyanyikan dengan lemah. Nah, adik-adik, lagu juga biasanya dinyanyikan panjang dan pendek. Coba adik-adik perhatikan lagu Pelangi-pelangi berikut ini ya. Di sini kalian melihat bahwa ada tanda garis biru dan garis merah. Nah, garis biru ini dinyanyikan dengan bunyi pendek. Garis merah itu dinyanyikan dengan bunyi panjang. Contohnya nih adik-adik, pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Nah, itu bedanya adik-adik. Jadi yang warna biru itu dinyanyikan dengan bunyi pendek, sedangkan yang warna merah dinyanyikan dengan bunyi panjang. Coba adik-adik nyanyikan sesuai dengan tandanya ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1, pembelajaran yang pertama adik-adik. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.